Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, Ustazah berharap Ananda dapat menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Ananda, marilah kita ikuti pembelajaran berikut dengan senang dan gembira. Anak-anak Ustazah, kita akan membahas penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya dengan membahas beberapa soal berikut ini. Ustazah juga mencontohkan bagaimana cara menyelesaikannya. Mari kita lihat soal pertama. Pak Rahmat mempunyai 2 kandang bebek. Masing-masing kandang berisi 8 ekor bebek. Berapa jumlah bebek Pak Rahmat seluruhnya? Anak-anak ustazah, supaya bisa kita memahaminya, kita akan membacanya berkali-kali. Nah, kita lihat di gambar, Pak Rahmat ini mempunyai 2 kandang bebek. Nah, setiap kandangnya ada 8 ekor bebek. Jika kita lihat, kandang pertamanya ada 8 ekor, kandang kedua 8 ekor. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa jumlah bebek? Berarti yang ditanyanya jumlah semua bebek. Maka bebek yang ada di kandang pertama ini kita tambahkan dengan bebek yang ada di kandang yang kedua. Kita tulis dalam kalimat matematikanya seperti ini. 8 ekor bebek yang ada di kandang pertama tambah 8 ekor bebek yang ada di kandang kedua. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. 8 ditambah 8. 8 di kepala tambah 8 di tangan. Hasilnya adalah 16. Bagaimana Ananda? Kita lihat soal berikutnya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 12 buah mangga. Ternyata saat ke pasar, ibu membeli lagi 5 buah mangga. Berapa jumlah mangga ayah dan ibu seluruhnya? Sama seperti tadi. Kita pahami soalnya, lalu kita tulis. Ayah membeli 12 buah mangga. Kita bulatkan seperti ini supaya kita tidak lupa. Ibu membeli juga 5 buah mangga. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk kalimat matematikanya. Sebelumnya kita lihat dulu pertanyaannya. Berapa jumlah mangga? Berarti yang ditanya jumlah semuanya. Kalau jumlah berarti kita menambahkan. Berarti 12 mangga yang dibeli ibu, yang dibeli ayah, kita jumlahkan dengan 5 mangga yang dibeli ibu. 12 ditambah 5. Menyelesaikannya bisa dengan cara ke samping seperti tadi, boleh juga dengan cara pendek seperti ini. Anak-anak ustazah boleh menggunakan mana yang lebih gampang menurut Ananda. Nah, kasih ingat kan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan cara pendek seperti ini? Kita akan menyelesaikannya dengan cara mencari penjumlahan dari mulai satuan terlebih dahulu.
Kita jumlahkan satuannya, 2 ditambah 5. Berapa 2 ditambah 5? 2 di tangan kiri, 5 di tangan kanan. Hasilnya adalah 7. Lalu angka satunya kita turunkan ke bawah karena tidak ada teman untuk kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 17. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Di kebun binatang ada 7 ekor burung, 5 ekor monyet, dan 6 ekor ular. Berapakah jumlah hewan yang ada di kebun binatang? Kita baca sekali lagi. Berarti ada 7 ekor burung, kita bulatin supaya kita gampang. 5 ekor monyet, 6 ekor ular. Nah, pertanyaannya berapa jumlah? Berapa jumlah? Berarti kita menjumlah. Berarti kita buat kalimat matematikanya. 7 ditambah 5 ditambah 6. Masih ingat anak-anak ustazah bagaimana cara menjumlahkan 3 angka? Nah, caranya kita jumlahkan 2 bilangan pertama. 7 ditambah 5. 7 di kepala tambah 5 di tangan. Hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini kita tambahkan dengan 6. Dengan bilangan yang ketiga. 12 di kepala tambah 6 di tangan. 12 di kepala tambah 6 di tangan. Hasilnya adalah 18. Bagaimana anak-anak ustazah? Apakah bisa memahami cara menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk soal cerita? Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya. Jika tidak, Ananda bisa menanyakan kembali kepada gurunya masing-masing. Ananda, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Anak-anak ustazah, untuk bisa menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita baca soalnya dengan teliti. Bisa sekali, 2 kali, atau lebih. Setelah kita pahami soalnya, kita tuliskan angkanya atau kalimat matematikanya. Boleh dengan cara ke samping, susun pendek, atau susun panjang. Setelah itu, anak-anak ustazah dijumlahkan dengan cara hati-hati. Menjumlahkannya bisa dengan cara simpan di kepala atau dengan cara menjumlahkan menggunakan jari. Anak-anak ustazah, semoga pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami. Anak-anak ustazah, selanjutnya adalah mengerjakan soal halaman berikut ini. Setelah selesai, silakan Ananda dikirimkan kepada guru kelas masing-masing.